Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Sekarang kita akan melanjutkan pelajaran SKI, Sejarah Kebudayaan Islam atau Sirah. Ya. Kemarin kita sudah membahas sedikit tentang bagaimana kehidupan Abu Bakar. Bagaimana beliau masuk Islam. Kenapa kok dikasih nama Abu Bakar. Kemudian kenapa kok gelarnya As-Siddiq. Itu sudah kita bahas kemarin. Nah, sekarang kita akan membahas Abu Bakar ketika beliau menjadi khalifah. Ketika Rasulullah SAW sakit, beliau menunjuk Abu Bakar untuk mengimami sholat berjamaah di masjid. Nah, maka tatkala beliau wafat, kaum muslimin sepakat untuk menunjuk Abu Bakar sebagai khalifah yang menggantikan kepemimpinan Rasulullah SAW. Jadi ketika Rasulullah sakit, sebenarnya beliau ini sudah memberikan tanda kepada kaum muslimin bahwasannya nanti pemimpin umat Islam setelah Rasulullah adalah Abu Bakar. Seperti apa isyaratnya? Tandanya seperti apa? Dengan Rasulullah SAW menunjuk Abu Bakar sebagai imam sholat. Itu adalah isyarat bahwasannya nanti pemimpin umat Islam setelah Rasulullah adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, ketika Abu Bakar sudah diangkat menjadi khalifah, beliau berkhutbah, berpidato di depan kaum muslimin. Apa isinya? Saudara-saudaraku, kalian memilihku menjadi pemimpin, padahal aku bukanlah orang yang terbaik di antara kalian. Kalau aku melakukan kebaikan, maka bantulah. Tetapi kalau aku melakukan kekeliruan, maka perbaikilah. Bersikap jujur berarti menjaga amanah. Sedangkan berdusta merupakan perbuatan khianat. Orang yang lemah adalah kuat di hadapanku hingga kupenuhi semua haknya. Sedangkan orang yang kuat adalah lemah di hadapanku hingga aku menarik segala yang bukan menjadi haknya. Taatilah aku selama aku taat kepada Allah dan juga Rasul-Nya. Apabila tidak demikian, maka kalian tidak perlu mentaatiku lagi. Jadi, Abu Bakar ini mengajak umat muslim agar taat kepada Abu Bakar selama Abu Bakar ini dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi kalau misalkan ada perintahnya Abu Bakar yang bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya, maka kaum muslimin tidak perlu taat. Itu kata Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, bagaimana berjalannya kepemimpinan Abu Bakar? Di awal-awal kepemimpinannya sebagai seorang khalifah, Abu Bakar langsung menghadapi cobaan berat. Ya, baru jadi khalifah langsung dikasih cobaan, yaitu munculnya gerakan penolakan membayar zakat dari sekelompok masyarakat. Jadi zakat itu kan wajib untuk ditunaikan. Ya, orang kaya harus mengeluarkan zakat dari hartanya. Nah, ketika Rasulullah meninggal, tahu-tahu ada sebagian orang, ada sekelompok orang yang nggak mau bayar zakat. Nah, awalnya Abu Bakar mengingatkan mereka agar mau membayar zakat, karena itu merupakan rukun Islam. Ya kan? Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama syahadat. Kedua, sholat. Ketiga, apa? Zakat. Yang keempat, puasa. Yang kelima, haji. Itu. Jadi zakat itu termasuk salah satu dari rukun Islam.
Nah, namun karena sebagian mereka tetap menolak, sudah diajak, sudah dikasih tahu, sudah dinasehati, tetap menolak. Maka Abu Bakar mengirim pasukan untuk memerangi mereka sebagai golongan yang murtad. Jadi, mereka yang menolak membayar zakat ini, dia mengingkari bahwasannya zakat yang termasuk rukun Islam ini sesuatu kewajiban. Mereka bilang zakat itu nggak wajib hukumnya. Maka dia telah dianggap murtad, ya, karena sudah dikasih tahu masih tetap menolak untuk membayar zakat, maka oleh Abu Bakar dan pasukannya mereka diperangi sebagai golongan yang murtad. Nah, kemudian selain itu, pada masa kekhalifahannya juga muncul nabi-nabi palsu. Jadi setelah Rasulullah meninggal, maka orang-orang yang imannya nggak kuat, orang-orang yang pura-pura masuk Islam, itu mereka memandang ada kesempatan. Oh, ini Rasulullah sudah meninggal. Berarti bisa dong aku ngaku-ngaku jadi nabi gitu. Barangkali aku mendapat pengikut banyak. Barangkali aku bisa mendapatkan harta dari pengikutku. Itu kata sebagian orang yang mengaku nabi palsu, mengaku-ngaku sebagai nabi. Siapa aja mereka? Yang pertama adalah Musailamah al-Kadzab. Musailamah al-Kadzab ini dari daerah Yamamah. Ya. Dia dari daerah Yamamah. Jadi yang pertama. Kemudian yang kedua, Tulaihah al-Asadi dari Bani Asad. Kemudian yang ketiga, Aswad al-Unsi dari Yaman. Dan kemudian ada seorang wanita mengaku nabi. Siapa namanya? Namanya adalah Sajjah. Mereka semua mengaku mendapatkan wahyu melalui perantara malaikat Jibril. Ya, mereka ngaku, aku dapat wahyu dari malaikat Jibril. Aku adalah nabi. Aku ngaku gitu. Padahal Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 40, "Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin." Apa artinya? Artinya adalah Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Jadi setelah Rasulullah itu tidak ada nabi. Setelah Rasulullah itu tidak ada yang memiliki gelar Rasul, gelar nabi, itu nggak ada. Kalau ada berarti dia bohong. Pasti itu. Karena Allah sudah berfirman seperti ini. Nah, para nabi palsu itu memanfaatkan situasi setelah wafatnya Rasulullah SAW untuk dapat berkuasa kembali seperti dahulu. Jadi mereka dulu tokoh masyarakat. Ya, setelah masuknya Islam, mereka nggak dianggap sama masyarakatnya. Kemudian setelah Rasulullah meninggal, mereka punya kesempatan. Barangkali aku bisa menjadi tokoh seperti dahulu. Barangkali aku bisa jadi dihormati seperti dahulu, seperti itu. Maka untuk menjaga kemuliaan Islam dan kehormatan Rasulullah SAW, Abu Bakar menyiapkan pasukan untuk membasmi mereka, untuk membasmi nabi-nabi palsu ini dan pasukannya dan pengikutnya. Maka perang pun terjadi dan korban berjatuhan dari kedua belah pihak. Usaha Abu Bakar pun berhasil. Mereka yang mengaku dirinya nabi itu tewas dalam peperangan, kecuali satu orang, yaitu Tulaihah al-Asadi. Tulaihah al-Asadi ini dia bertobat dan kembali ke pangkuan Islam yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi semuanya mati kecuali Tulaihah al-Asadi. Tulaihah al-Asadi ini dia bertobat dan kembali ke ajaran Islam. Nah, ketika peperangan itu, banyak sahabat penghafal Al-Quran yang gugur. Keadaan ini membuat cemas Umar bin Khattab.
Jadi Umar bin Khattab memandang ini banyak sahabat penghafal Quran yang gugur. Maka Umar bin Khattab cemas. Kenapa kok cemas? Karena beliau sangat khawatir Al-Quran akan hilang seiring dengan gugurnya para penghafalnya. Karena dulu Al-Quran itu belum ditulis. Pada zaman Rasulullah itu belum ditulis dan dijadikan satu. Belum seperti sekarang ini. Al-Quran masih ada di dalam hati para sahabat. Ada juga yang ditulis, tapi tidak semuanya. Nah, maka Umar bin Khattab mengusulkan agar Al-Quran ditulis dalam lembaran-lembaran kertas. Ya. Abu Bakar setuju dengan pendapat Umar itu. Ya, kemudian menugaskan sahabat Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan Al-Quran dalam lembaran-lembaran kertas. Dengan demikian, diharapkan Al-Quran akan terus terjaga dan terpelihara hingga akhir zaman. Ya. Ini Zaid bin Thabit ini yang ditugaskan untuk mengumpulkan Al-Quran. Nah, sekarang kita masuk ke akhir hayat Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah memerintah selama kurang lebih 2,5 tahun, jadi masa kekhalifahan Abu Bakar ini kurang lebih selama 2,5 tahun. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq wafat di usianya yang ke-63 tahun. Ya, jadi Rasulullah meninggal pada usia 63 tahun. Begitu juga Abu Bakar. Beliau meninggal pada usia ke-63 tahun. Abu Bakar ini wafat pada tahun 13 Hijriyah. Dan jenazahnya dimakamkan di samping makam Rasulullah SAW di area Masjid Nabawi. Ya. Mungkin cukup sini pelajaran kali ini, semoga bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semuanya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.